Sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Saya selalu menyadari keterbatasan saya. Saya selalu menyadari bahwa diri saya ini walaupun saat ini berada di kota, tetapi kurang lebih 23 tahun kami berada di hutan. Dan ketika saya mengambil suatu keputusan untuk yang terbaik buat keluarga saya putuskan untuk meninggalkan zona nyaman kami, untuk meninggalkan perusahaan itu untuk datang ke Makassar, untuk mengambil suatu keputusan bahwa setiap hari Minggu menjadi kerinduan saya bersama dengan keluarga untuk datang ke gereja bersama-sama ikut misa. Walaupun kadang 2 kali saya berbalik untuk mengangkat keluarga saya karena itu hari anak saya yang cowok itu baru masuk kelas 1 SD, jadi dia selalu 2 kali berbalik itu supaya kami sama-sama bisa sama-sama sekali. Saya rasa kalau pokoknya kami dulu berlima itu ikut misa. Saya bilang terima kasih Tuhan, tolong jawab doa saya. Berjalannya waktu memang ada harga yang harus kami bayar. Saya yang dari dulunya datang dari kampung merantau masuk ke kampung lagi dan kembali ke Makassar, saya tidak tahu harus berbuat apa di Makassar. Tetapi ketika saya bergabung di Rukun, saya datang di gereja yang sebesar seperti ini dan banyak orang-orang hebat di dalamnya. Bagi saya itu saya seolah mendapat suatu kekuatan baru bahwa Tuhan mengirim orang-orang hebat di sekeliling saya, dan pasti di dalamnya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu yang kami boleh alami kuat sampai saat ini. Dan berjalannya waktu kurang lebih sampai saat ini, dari anak saya kelas 1 SD sampai saat ini, puji Tuhan, dengan segala keterbatasan Tuhan Yesus sungguh baik. Anak saya yang paling kecil itu yang cowok ada di belakang, Tuhan izinkan untuk boleh kuliah di salah satu sekolah yang terbaik di Makassar. Itu yang penyertaan Tuhan yang terus kami boleh alami sampai saat ini. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa naik di olahraga yang maha kudus. Itu saya tidak pernah menyangka. Demikian itu saya tidak pernah menyangka untuk berdiri di depan saudara-saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita banyak yang sungguh orang-orang hebat, sungguh luar biasa. Makanya tadi saya bilang sama buati, dan nanti kayak psikologi kalau ada buati. Karena salah satunya bagi saya adalah panutan orang-orang hebat ketika saya datang di sini. Ada Pak Rodi Poliwono, Pak Rodi Gosal, ada CR dulu yang rajin sekali melayani. Saya datang di PD ini, bergabung dulu masih di bawah dulu, saya dorong heran, sungguh luar biasa. Jadi mungkin itu sedikit pengantar bagaimana kami memulai perjalanan hidup kami di Makassar dan terus menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan yang kami boleh alami. Itu semua oleh karena Tuhan Yesus. Saya berdiri di sini juga semua oleh karena Tuhan Yesus. Mari kita siapkan firman yang kita baca dan
renungkan bersama-sama dari Injil Markus bab 14 ayat 17 sampai 25. Firman ini ketika saya dihubungi, saya baca ada WA-nya Pak Brorogo bahwa kayaknya hari Senin tidak berhalangan. Langsung dalam hati saya langsung dalam hati saya bilang kayaknya yang mana ada punya karistik tentang itu kemarin kita memperingati hari tubuh dan darah Kristus. Langsung itu kayak apa namanya, dalam hati saya kayak kuat begitu. Jadi saya Rodi Hoyono bilang, kenapa Pak Frans bisa kan? Saya bilang besok kita sharing saja tentang kebaikan Tuhan untuk Ekaristik. Dia bilang boleh, dan puji Tuhan kita siapkan firman Tuhan yang kita coba belajar dan renungkan bersama-sama. Kita ambil dari bacaan harian kemarin, Injil Markus bab 14 ayat 17 sampai 25. Bisa ditampilkan saudara kita coba berdiri. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, yang akan lakukan dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, dia mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan sesuai dengan dia yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang bolehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu bertanya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan dia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil buah anggur sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Malam hari ini kembali saya mau tegaskan bahwa sekalipun saya ada keterbatasan, banyak keterbatasan, tapi saya mau mengajak kita bahwa bagi kita yang mungkin tidak terhitung lagi kita ikut perjamuan kudus, perayaan Ekaristik, perayaan misa, tetapi malam hari ini coba kita sejenak kita jujur terhadap diri kita, sejauh mana ketika kita hadir di misa, terutama di saat konsekrasi, bagaimana perasaan kita datang, di mana kita tahu bahwa roti yang
putih itu yang diangkat Bapak Pastor itu, sejauh mana iman percaya kita mengatakan bahwa itu sungguh-sungguh yang hadir di situ adalah Tuhan Yesus sendiri. Kemarin Pastor Made saya berusaha untuk datang lagi, bisa sore saya bilang mudah-mudahan ada rema yang bisa saya ambil, yang bisa saya bagikan malam ini. Dan Pastor Made mengatakan bahwa Ekaristi itu adalah warisan yang tak ternilai Tuhan mewariskan buat kita umatnya. Warisan itu kalau kita tahu, bagi yang pernah ada di kasih warisan itu, apalagi kalau nilainya sangat mahal, pasti akan betul-betul kita perjuangkan. Kemarin Pak Pendidena mengajak saya untuk ke pengadilan, ada tangannya diduduki orang di seputaran kami di Rumah Santo Stefanus. Dia bilang, Pak Frans bisa jadi saksi, walaupun saya hanya sekedar tahu sepintas bahwa memang dulu tanah yayasan yang dijual kepada umat, dan ada beberapa orang gereja kita yang memiliki, dan saat ini tanah itu diduduki oleh warga-warga lokal. Nah, saya lihat bahwa memang seperti itulah bagaimana kita berjuang untuk warisan-warisan yang dipercayakan sama kita. Nah, kembali kepada masalah Ekaristi, sejauh mana kita di saat kita datang mengikuti misa di poin paling penting, doa syukur agung atau dalam saat-saat konsekrasi, bagaimana kita melihat bahwa inilah tubuhku, inilah darahku. Bagi saya pribadi, baru beberapa bulan ini betul-betul merasa bahwa iya ya, kenapa harus kemana-mana begitu untuk mencari dan dengar bahwa oh ada di sana KRK, ada di sana KKR, ada penyembuhan begitu. Bicaranya luar biasa. Sementara kita orang Katolik ada kekayaan kita sangat luar biasa. Mungkin sampai saat ini seperti saya katakan tadi bahwa selama ini biasa masih ada keraguan. Bahkan biasa kami sering itu kalau ada sering pengalaman iman dulu, sering kita bertanya-tanya sama pastor, sama biasa bapak tadi bahwa kenapa kita di gereja Katolik itu di saat kita komuni itu hanya komuni satu rupa saja, roti saja yang kita terima. Sementara kita dengar tadi kan ini tubuh, ini darah. Berjalannya waktu bagi saya bahwa apa yang gereja putuskan tidak pernah salah sampai saat ini. Dan kemarin juga ada bapaknya Pastor Made, saya disuruh kita diajak bagaimana melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam Ekaristi. Ada kira-kira yang sudah membuka anime Pastor Made tadi malam tentang kita disuruh buka salah satu calon santo yang paling milenial, muda. Satu kira-kira satu siapa itu atau di atas berapa? Yes, Carlo Acutis. Saya begitu pulang salah satunya ternyata
karena memang Ekaristi itu luar biasa dahsyat. Kalau yang dicatat gereja itu sampai saat ini yang sungguh-sungguh diakui itu, dan sampai saat ini barang buktinya sampai saat ini masih ada provinsi dulu. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah ziarah ke Roma atau ke Israel. Ada kan? Saya ketika pernah waktu saya dulu di Sumatera, satu buku saya baca anunya anak-anak TK itu, saya lihat saya baca ada mujizat yang seorang Romo itu mengadakan saat konsekrasi dalam anunya, dia ragu bahwa ini apakah ini betul-betul tubuh Kristus. Dan ketika ini di saat itu juga lah dia menetes darah di situ, dan itu disimpan sampai sekarang. Nah, nanti ketika kita pulang, coba kita buka, kita betul-betul itu yang saya bilang tadi, kita tahu bahwa ini adalah harta terindah Ekaristi ini, tetapi sejauh mana kita memahami kita tentang Ekaristi, sejauh mana kita mencintai tentang Ekaristi. Setelah saya baca-baca, ada beberapa poin yang saya dapat di situ, bahwa dan mujizat itu ada yang daging tadi, roti tadi berubah menjadi daging. Kemudian ada yang sibori itu di dalam tabernakel itu dicuri sama pencuri, baru dia simpan di dalam benda-benda yang antik begitu. Uskupnya mengumumkan supaya dicari barang ini, karena barang ini sangat bernilai bagi kita. Kalau umpamanya kami begitu, kalau kami membagi host itu, kalau jatuh, ya kami harus ambil, kami harus makan. Begitulah nilainya Ekaristi itu sangat luar biasa. Dan itu disimpan sampai sekarang. Yang kedua yang saya tangkap dari situ, bahwa yang tadi roti yang tadi yang dicuri tadi disuruh diumumkan supaya dicari. Dan ada seorang imam yang dia diberikan suatu karunia, dia lihat dalam penglihatannya ada suatu tempat dan di dalam kota itu keluar sinar begitu, keluar cahaya. Setelah dibuka, ternyata sebori yang berisi roti tadi, rotinya tadi masih penuh, cuma sudah penuh dengan api. Akhirnya dibawa ke gereja dan diteliti. Roti ini yang sudah sekian puluh tahun, rotinya tidak membusuk. Akhirnya diteliti, roti ini kenapa bisa tidak membusuk? Apakah mengandung pengawet atau bagaimana? Ternyata tidak ada sama sekali mengandung pengawet. Roti ini juga sampai saat ini masih ada. Dan ada juga yang ketika buka tabernakel itu, roti yang dalam monsteran itu terlukis gambar Tuhan Yesus di situ. Jadi yang membuka tabernakel ini dia kaget. Dia tanya anak-anak bisnis yang ada di situ, apa yang kalian lihat? Dia bilang ada gambar Tuhan Yesus bercahaya. Ditanya juga umat, seperti itu juga. Jadi begitu luar biasanya Ekaristi bagi kita orang Katolik. Oleh sebab itu, ketika kita pulang nanti, coba kita buka-buka, kita lihat kedahsyatannya Ekaristi itu. Saya percaya bahwa
mujizat luar Ekaristi itu mungkin tidak terbilang. Dan saya percaya juga bagi kita yang ada pada saat ini, pasti kita ada juga yang pernah mengalami mujizat yang secara kita pribadi kita alami. Ekaristi dan misa ketika kita tanya pasti susah kita bedakan. Dua kata ini yang sering kita pakai kita mau pergi ikut perayaan Ekaristi atau perayaan misa. Memang dua kata ini dipakai dalam suatu perayaan yang sama, tetapi maknanya beda. Ekaristi maknanya bahwa di situ ada ucapan syukur, di situ ada puji-pujian atas korban, atas karya Tuhan Yesus terbesar bagi dunia ini. Kalau bisa apa yang kita terima, kebaikan yang kita terima dari Tuhan Yesus, hendaklah kita bagikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Makanya kemarin yang ikut misa kedua ada 20 detik yang saya garis bawahi kepada Pastor Leo, yaitu kemarin kita memperingati hari tubuh dan darah Kristus. Ditekankan bahwa ada 20 detik di situ, yaitu memperingati dan memperingatkan. Artinya bahwa warisan yang Tuhan Yesus, yang Tuhan tinggalkan bagi kita, bagi dunia ini, kita peringati. Dan yang kedua, bagaimana kita memperingatkan diri kita untuk terus berkarya. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terus terima, bagaimana kita bagikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Saya sebenarnya tidak mau baca yang ayat yang menyangkut tentang perjamuan kudus, tapi saya rasa perlu juga kita baca sama-sama, walaupun mungkin saya terbatas untuk menjelaskan, tetapi nanti kita baca baik-baik dan kita renungkan baik-baik apa yang bisa kita ketik dari situ. Bisa kita tampilkan 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 25. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantekan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi pada siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengerti tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita tidak menerima hukuman Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama dengan Dia.
Pastor Leo bahwa memperingatkan. Saya rasa terkandung dalam firman yang barusan kita baca bersama-sama bahwa jangan kita main-main dengan perjamuan kudus atau Ekaristi. Makanya Pastor Made kemarin bilang setiap misa syukur atau misa requiem yang biasa dihadiri oleh teman-teman kita dari gereja lain, biasa kita umumkan di sini, kita katakan bahwa minta maaf bagi teman-teman yang belum dibaptis secara Katolik dan belum menerima komuni pertama dan mempunyai hak tetap tidak diperkenakan untuk ikut Ekaristi. Bagi kita yang ada pada malam hari ini, coba kita sungguh-sungguh menghayati bahwa yang kita terima betul-betul bukan hanya sekedar roti biasa, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang utuh, yang komplit, yang kita terima. Itu tadi pertanyaan kami ketika sharing bahwa kenapa kita nggak minum anggur itu sebagai darah Tuhan Yesus. Ternyata di dalam roti itu sudah komplit. Makanya beberapa mujizat itu ketika roti itu diangkat berubah menjadi daging dan darah menetes di situ. Ada ketika ada suster mau kembali begitu, dia mau ambil begitu, dia lihat banyak tetes-tetesan darah di situ. Jadi saya percaya bahwa gereja memang tidak pernah salah. Sekalipun mungkin kami biasa dengar bisi-bisi begitu, kita bisa kita ke pastor, jangan bilang Pak Rudi, jangan bilang Pak Frans. Biasa mulut Pak Frans itu biasa apa ini? Tapi sana-sana di sini dan bilang-bilang begitu ya. Dan yang kami bawa itu sekalipun kami banyak keterbatasan, kami banyak kekurangan, tetapi yang kami bawa itu tetaplah Tuhan Yesus yang sama yang dibagi-bagi oleh pastor langsung atau susternya, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Jadi jangan kita melihat bahwa di sana ada Pak Robi, di sana ada Pak Frans, di sana ada Bukti di sana. Nah, yang terakhir, mari kita buka hati. Di saat konsekrasi atau mulai dari kita masuk gereja, mari kita jadikan waktu yang terbaik itu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya belajar untuk taat. Dari awal masuk saya percaya bahwa saya berada di pelataran yang Maha Kudus. Saya percaya bahwa di depan saya ada Tuhan Yesus. Jadi setiap liturgi, walaupun lagu ordinarnya biasa yang panjang itu, kemudian yang panjang biasa ada sampai biasa kita mengatur, tetapi bagi saya bahwa itu adalah suatu rangkaian ibadah yang di dalamnya kita mau diajak bagaimana kita untuk belajar taat, bagaimana kita untuk mau menerima tubuh Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang akan hadir untuk melawat setiap kita. Kalau kita
Bahkan biasa kita lihat di saat konsekrasi saja. Kalau kita pernah ikut upacara di saat kenaikan bendera, kita disuruh hormat, tidak boleh bergerak. Nah, kita ikut konsekrasi, ini kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Biasa ada yang keluar gereja masuk kamar mandi. Biasa ada juga yang main buka-buka WA. Kemarin waktu Isa sore, saya ikut membantu orang dari Toraja cari dana. Saya masuk dengan banyak pastor Made. Di sebelah saya ada dua anak muda, dan menurut saya mungkin penilaian saya, apakah saya ingin kembali muda atau saya terganggu dengan kedua anak muda ini. Dia kayak bercanda dalam gereja di sudut paling belakang. Dan saya mengatakan bahwa pasti ini bukan OMK PDASI, bukan ya? Bukan ya? Kalau tidak apa? Iya, saya bukan OMK ANASIS. Jadi saya rasa saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini dengan banyak keterbatasan saya mengajak kita bahwa seketika kita kembali ke tempat ini, bagaimana kita betul-betul merasa bersyukur, bagaimana menjaga, bagaimana memperjuangkan untuk kerinduan kita untuk menerima Ekaristi. Setiap hari kalau ada sempat terbuka, Tuhan Yesus selalu bilang, saya selalu bayangkan begini, hai kalian anak-anakku, kalian yang ada di Yesus, marilah datang kepada Aku. Sebenarnya Tuhan selalu membuka hati untuk kita datang. Senin, Rabu, sama Jumat, misa sore jam 5.30. Selasa, Kamis, misa pagi jam 6. Kalau kita ikut Ekaristi, luangkan waktu memang memerlukan banyak perjuangan, tetapi kalau kita ikut Ekaristi, Tuhan akan pelan-pelan kita untuk bagaimana kita sama seperti yang lain bisa menikmati Ekaristi dengan luar biasa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua.